Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. Adana ma fil bila salatan wa salaman daiman bila bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibarat kiram hadratul muhtaramin jami'il asatidz syurfa rahimahumullah, yang kita muliakan para sesepuh, para ustaz, para kiai, yang mudah-mudahan Allah berikan keridhaan buat kita semua, Allah berikan kesehatan buat mereka semua. Allah jadikan kita orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di waktu subuh dalam rangka menuntut ilmu yang mudah-mudahan insyaallah pulang dari sini mendapatkan hikmah yang bermanfaat, menjadi orang yang lebih kenal lagi dengan Allah dan Rasulnya, dan mengajak kita selalu dalam kebaikan di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini insyaallah kita bisa memetik suatu hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Setiap dari kita pasti sering melaksanakan yang namanya doa, sering melaksanakan yang namanya permohonan kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bahkan hampir setiap hari, setiap waktu, ba'da shalah wa qabla shalah wa kulla yawmin wa fil lailin wa naharin, pagi, siang, sore, malam, tidak yang keluar dari ucapan kita kecuali terselip doa di dalamnya. Dan tidak pula lupa bahwasanya mungkin kita menyadari kenapa ada doa yang mungkin kayaknya nggak pernah dikabul, ada doa yang mungkin kayaknya nggak pernah terjadi, ada doa yang mungkin kita mau ngerjain itu kegiatan apapun, munajat sama Allah di pengajian manapun, tapi kok belum kejadian juga. Katanya pengajian itu mendatangkan rahmat, katanya pengajian itu Allah pandang, katanya pengajian itu Allah berikan taufik, tapi kok saya doa belum dikabul, saya pengen ini itu belum dikasih. Kita belajar pada hari ini bersama-sama, mudah-mudahan Allah berikan makna dan hikmah buat kehidupan kita untuk lebih mengenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Di dalam Islam ada istilah yang disebut dengan ad-du'a, memohon, meminta kepada Allah. Ada pula istilah al-ikhtiyar atau mengerjakan pekerjaan yang dimana disebut sebagai gerakan dari doa tersebut. Yang ketiga ada yang disebut dengan tawakal. Habis doa, setelah itu ikhtiar, lalu dibarengi dengan tawakal, maka disitulah ada ijabah doa, dijawabnya doa kita. Saya sudah doa, saya sudah ikhtiar, saya sudah tawakal, tapi belum dapat juga, tapi belum dikasih juga. Mungkin kalau doa perihal yang mudah, mungkin kalau ikhtiar apapun bentuknya ikhtiarnya dapat. Tapi yang terakhir ini yang luar biasa, ada yang disebut dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah,
ini yang banyak orang gagal paham, yang akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi bukan di doanya, bukan pula di ikhtiarnya, tapi di tawakalnya yang salah penafsiran dan salah paham. Akhirnya makna tawakalnya jadi rusak dan gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Orang menyerahkan sesuatu perkara kepada sesuatu yang lain untuk dikerjakan, namanya tawakal, mewakilan kalau bahasa Arab. Ini mesti kita pahami. Jadi disebut tawakal adalah menyerahkan suatu perkara yang ada di dalam diri kita wakilkan kepada orang lain untuk diselesaikan secara sebaik-baiknya, disebut tawakal. Begitu juga sama Allah. Makna tawakal menyerahkan perkara yang kita mohon, yang kita kerjakan kepada Allah untuk diurus sebaik-baiknya sampai Allah selesaikan urusan kita. Betul? Betul? Sekarang saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah bisa dipahami dengan baik. Saya bangun rumah 3 lantai. Lalu saya panggil arsitek yang paling handal, insinyur yang paling handal. Saya bilang sama insinyur ini, tolong hitungkan berapa biaya pembangunan rumah 3 lantai beserta fondasi dan lantai-lantainya, temboknya, dindingnya, semua sampai rapi jadi rumah. Arsitek ini bilang segini biayanya. Ini arsitek juara 1 di Indonesia, handalnya luar biasa. Saya bilang tolong bangunkan rumah saya 3 lantai. Lalu kita bikin perjanjian, kita bikin komitmen, tanda tangan. Akhirnya arsitek ini mulai bekerja. Ketika arsitek ini mulai bekerja, 2 hari arsitek ini kerja, saya datang. Apa saya bilang sama arsiteknya? Kamu kira-kira bisa gak bangun ini rumah? Kira-kira sesuai gak sama yang saya gambarin? Kira-kira bakal jadinya sempurna apa banyak salahnya ya? Kata arsiteknya bilang apa? Enggak, saya bakal rapiin sebagus mungkin sesuai gambar. Jarak 1 minggu saya datang lagi. Saya bilang, ini kira-kira kok belum selesai? Kira-kira beneran bakal jadi gak sih di rumahnya? Bakal selesai kasih di rumahnya? Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira arsiteknya kesel gak sama saya? Kesel gak sama saya? Kenapa mereka kesel? Anda sudah menyerahkan pekerjaan rumah ini kepada saya. Saya sekolah tinggi-tinggi untuk membangun rumah ini, tapi Anda ragukan. Seakan-akan saya gak mampu bangun di rumah. Sampai pertanyaan itu selalu ditanyakan. Seakan-akan Anda gak percaya bahwa saya bisa nyelesain di rumah. Betul? Betul? Kita juga begitu oleh Allah. Kita sebut kalimat tawakal. Ya Allah, saya serahkan. Tapi kita tanya, tapi kira-kira beres nih? Kita punya utang, kita punya masalah hidup, kita serahkan. Ya Allah, saya tawakal kepadamu ya Allah, biar Engkau saja yang urus. Tapi habis itu kita mikir, kira-kira selesai gak ya? Kira-kira dari mana datangnya ya? Kira-kira jalannya dari mana ya? Saya harus gimana ya? Kira-kira kalau saya kerja atau saya gak kerja, kita dikasih gak ya sama Allah? Bakal selesai gak ya urusan saya? Katanya sudah menyerahkan sama Allah, tapi masih banyak tanya. Akhirnya apa yang terjadi? Engkau meragukanku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau meragukan aku bisa menyelesaikan urusanmu, dan engkau merasa bahwasanya campur tanganmu perlu untuk aku selesaikan urusanmu. Allah bisa selesaikan kita tanpa kita ikut campur dalam urusannya. Allah mampu menyelesaikannya, cuma karena kita gak percaya. Padahal kita tahu Allahu Akbar.
Allah Maha Siapa yang bisa memuliakan orang? Allah. Siapa yang bisa memberikan rezeki orang? Allah. Siapa yang bisa menjatuhkan orang? Allah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah dalam satu hari? Allah. Siapa yang bisa menunda masalah sampai tidak pernah selesai? Allah. Dia Allah khusnah, tempat kita bergantung. Kalau sudah tahu Allah itu tempat bergantung, tapi kadang tawakalnya palsu, tawakalnya dusta, ucapannya tawakal, hakikatnya belum ada tawakal sedikit pun. Ucapannya tawakal tapi hatinya gelisah. Ucapannya tawakal tapi hatinya bimbang. Ucapannya tawakal tapi merasa apa? Gak mungkin ini. Subhanallah. Kita bilang, ya Allah, saya pengen tahun depan berangkat umroh. Punya duit enggak? Enggak. Saya ikhtiar deh. Mudah-mudahan saya serahin sama Allah, tahun depan ada jalannya. Tahun depan ada jalannya. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, terus berganti. Sampai sudah dekat-dekat di tahun yang akan datang, sisa 1 bulan, 2 bulan. Begitu ditanya, jadi mau berangkat umroh? Nggak tahu duitnya dari mana. Jadi nggak? Nggak tahu. Sampai anak ngomong, ibu jadi umroh, udah deh nggak usah bahas-bahas umroh lagi deh. Orang di tengah kelihatan, akhirnya hancur dia punya tawakal. Padahal kalau dia sempurnakan tawakal itu menjadi sempurna yang tinggi, tawakal dia tinggikan, dia naikkan niat dia menjadi azam. Yang tadinya hanya sekedar niat, naik dari azam. Yang dikatakan faida azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah punya tekad, sudah punya niat yang tinggi, tekad yang tinggi, serahkan saja sama Allah. Biar Allah yang bekerja untuk makhluknya, biar Allah yang beresin buat hamba-hambanya. Cuma berat kadang kita ketawakal. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih ilmu tawakal buat kita. Allah kasih hikmah tawakal buat kita. Allah kasih kebaikan buat kita. Hadirin, inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hikmah daripada tawakal ini cukup besar. Hikmah daripada kehidupan ini cukup luar biasa. Sampai kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-yaqin huwa imanu kulluh. Keyakinan kepada Allah itu iman yang sempurna. Kalau orang tidak yakin sama Allah, maka jangan sebut ada kesempurnaan iman. Kalau orang bilang saya beriman kepada Allah, amantu billah wa bi rasulillah wa bil malaikatillah wa bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah, saya beriman kepada Allah tapi yakin saya tidak sama Allah. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita keyakinan dan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau udah punya ketawakalan, insya Allah ilmunya jadi tinggi keyakinannya, betul? Kalau orang keyakinannya tinggi, insya Allah hidupnya tenang, amin. Kalau orang hidupnya tenang, insya Allah ilmunya diberkahi oleh Allah dan hidupnya diberkahi oleh Allah, amin. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, keyakinan itu iman yang sempurna. Yakin itu terbagi menjadi 3. Kita mesti pahami. Yang pertama, dikatakan yakin itu kalau orang sudah punya ilmu yakin, kalau orang sudah punya ilmu yakin dalam dirinya sama Allah, dhaharal ghaib, yang gaib bisa kelihatan depan matanya. Kalau orang sudah punya ilmu yakin. Orang kalau sudah punya ilmu yakin, dhaharal ghaib, yang gaib bisa kelihatan. Setan bukan. Apa maksudnya yang gaib bisa kelihatan? Ini yakin, ini derajatnya para nabi, derajatnya para saleh. Dia bisa tahu sesuatu yang belum tentu akan terjadi, tapi dia bisa meyakini itu akan terjadi, jadi kebaikan buat dia. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang punya ilmu yakin,
imannya tinggi, lagi duduk sambil ngopi. Tahu-tahu dia bilang apa? Enak nih. Kalau tengah hari bolong ada tukang bakso. Apa dia bilang? Ya Allah, mudah-mudahan kau datangin tukang bakso. Tahu-tahu datang tukang baksonya. Enak apa nggak hidup begitu? Ngomong ya Allah, mudah-mudahan di bawah bantal ada duit 100.000. Tahu-tahu buka bantal ada duit 100.000. Asyik begitu. Ada lagi yang lebih asyik. Ya Allah, hari ini saya nggak mau masak, lagi malas masak. Coba dong ya Allah, saya yakin nih hari ada yang nganterin masakan di rumah. Tahu-tahu tetangga ketok pintu. Assalamualaikum, saya masak lebih ini, pengen bagi-bagi makanan. Waduh. Itu yang disebut ilmu yakin. Toh ada sesuatu yang belum terjadi, dia sudah yakin di dalam hati Allah kasih rezekinya. Hari ini hidup saya bakal bahagia. Dia yakin itu dengan baik, akhirnya benar dia bahagia Tuhan. Ini yang disebut ilmu dhaharul ghaib. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu ini buat kita. Makanya yakin itu ada 3 Pak, perlu diketahui. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Itu 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. 3, sering kita dengar kan? Apa maksud dari 3 ini? 1, ilmu yakin. Nih ilmu yakin. Contoh, ada tetangga bilang, itu di masjid apa namanya ini? Istiqomah. Istiqomah. Itu di masjid Istiqomah. Hari Minggu pagi ada Habib ceramah, ngomong sama tetangga. Ini namanya ilmu yakin. Dia percaya ada Habib mau datang, tapi hanya sekedar ilmu pemberitahuan. Baru masuk kepada ainul yakin. Apa ainul yakin? Habibnya datang, dia lewat. Oh iya benar ada Habib. Dia lihat pakai mata. Keyakinannya nambah tuh Pak. Benar Habibnya datang. Habis itu dia duduk di majelis. Hakul yakin. Dia merasakan daripada apa yang diceritakan tetangganya. Itu namanya hakul yakin. Makanya kita pengen dapat ilmu itu. Contoh, saya bilang sama ibu-ibu, bapak-bapak, yakin sama Allah. Walaupun gak punya duit, insya Allah tahun depan berangkat umroh. Ini namanya ilmu ya yakin. Tapi derajatnya baru ilmu yakin. Tahu-tahu tahun depan ada travel datang, Bu, yuk umroh lewat travel kami. Ini namanya ainul yakin. Bertambah keyakinannya. Oh iya, kemarin rencana tahun depan pengen umroh, tahu-tahu datang travelnya. Yang ketiga, subhanallah, Allah bukain jalannya, nyampe depannya Ka'bah. Hakul yakin, sampai kepada keyakinan yang tinggi. Kenapa? Nyampe depan Ka'bah. Itu namanya hakul yakin. Makanya kalau orang kadang ngomong yakin, tapi cuma sampai ilmu, begitu ainul ditolak. Padahal kalau dia cerdas dalam memahami agama Allah, jemput bola saja kan dia bilang. Habis dapat ilmu yakin, tiba-tiba ilmu yakin tumbuh, bentar lagi masuk pada menyelam dalam hakul yakin. Bentar lagi terjun dalam hakul yakin. Saya kasih contoh lagi. Bapak-bapak punya utang 1 juta sama orang. Habis itu bapak-bapak bilang, saya bilang sama bapak-bapak, sholat tahajud, insya Allah Allah lunasi utangnya. Itu namanya ilmu yakin. Tahu-tahu bapak-bapak sholat, ada tetangga ngasih proyek, ada kerjaan nih. Kalau dapat untungnya 1 juta, itu masuk tahap kedua namanya ilmu yakin. Habis kita memohon sama Allah ilmu yakin, tahu-tahu Allah datangin jalan yang kita saksikan dengan mata namanya ilmu yakin. Kita kerjain, selesai dapat keuntungan 1 juta, lunas utangnya. Hakul yakin. Sempurna keyakinannya. Orang kalau sudah hidup kehidupannya dengan hakul yakin, Pak, wallah demi Allah, gak akan lagi dia mau dengerin ilmu yakin, kecuali dia akan sampai kepada hakul yakin. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya hakul yakin, apapun yang dialami di muka bumi ini tidak hanya lagi dia sekedar ilmu, tapi dia akan dapat ilmu yakin, dia akan dapat merasakan hakul yakin. Mudah-mudahan Allah kasih buat kita. Amin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Nah, cuman kadang kita nggak nyampe hakul yakin, baru sampai ilmu. Habis ilmu begitu melihat ainul yakin, apa ini? Nggak mungkin lah. Lolos lagi deh. Padahal kalau dia jalanin terus, baru dia lihat dia menyelam dalam hakul yakin. Itu begitu kadang-kadang, betul ibu-ibu? Saya pikir ada arisan di belakangnya. Ibu-ibu langsung hakul yakin kan. Mudah-mudahan pulang dari sini kita punya ilmu hakul yakin insyaallah. Anak kita mau jalan sekolah, nah sholat subuh, iya pak. Kalau sholat subuh rezekinya berkah nih hari, bapak kasih jajan dah hari. Berapa pak? 100.000. Wih banyak pak. Ya makanya sholat subuh dah tiap hari. Tiap hari berarti 100.000. Wah betul begitu. Anaknya sholat subuh, bapaknya nggak ragu yakin. Ya Allah saya udah janji sama anak saya, kalau anak saya sholat subuh saya kasih 100.000, tolong titipin rezekinya ya Allah. Biar anak saya ngerasain bagaimana orang yang sholat subuh kangkung rezekinya. Tahu-tahu bapaknya jalan dapat rezeki 100.000, kasih ke anaknya dapat ainul yakin, bapaknya dapat ainul yakin. Begitu dapat, bapaknya dapat, anaknya bisa ngerasain apa yang terjadi. Anaknya bakal disuruh sholat lagi girang. Kenapa? Udah hakul yakin. Kalau saya mau dapat duit nih, saya sholat subuh, kalau Allah kasih duitnya lagi. Saya sholat subuh, kalau Allah kasih duit. Itu orang udah dapat hakul yakin. Mudah-mudahan Allah kasih kita hakul yakin insyaallah. Jangan sampai kita jauh dari hakul yakin. Ya, makanya dikatakan seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Harithah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, asbahtu mu'minan billah. Ya Rasulullah, pagi hari ini, subuh hari ini saya beriman kepada Allah. Apa kata Nabi? Ma'adzarahu minal mu'minin. Apa tandanya ucapanmu bilang kau beriman di pagi hari ini? Apa tandanya kata Nabi? Apa kata Zaid bin Harithah? Aku banyak menjauhkan keduniaan dan disibukkan untuk akhirat ya Rasulullah. Aku seakan-akan melihat kenikmatan orang di surga dan melihat azab di neraka. Seakan-akan aku melihat arusnya Allah nampak jelas di mataku. Itu katanya Zaid bin Harithah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, Abdul nawarallahu qalbahu arafta faldan. Hamba yang dikasih cahaya oleh Allah yang kuat, maka istiqomahkanlah wahai Zaid bin Harithah. Apa maksudnya? Begitu beliau mengatakan asbahtu minka, pagi hari ini saya beriman ya Rasulullah. Mana buktinya? Saya seakan-akan melihat surga dan neraka nyata. Seakan-akan saya melihat arsy Allah nyata. Seakan-akan saya melihat azabnya Allah jelas di depan mata saya. Ini Zaid bin Harithah ceritain sesuatu yang gaib, tapi seakan-akan nampak. Sampai yang diceritain itu semuanya ada dalam Al-Quran, surga, neraka, tapi kayak nampak kata beliau. Apa kata Nabi SAW? Nawarallahu qalbahu, berarti Allah sudah terangin hati ente. Allah sudah terangin cahaya hati ente. Istiqomahkan wahai Zaid bin Harithah. Itu orang kalau udah paginya beriman, mukminan, dia nampak nyata yang gaib. Pagi hari ini dia bangun tidur subuh-subuh pulang dari masjid. Hari ini saya yakin malam ini tidak saya pulang kecuali Allah tanggung rezeki saya. Tidak saya pulang kecuali saya bawa makanan buat anak istri. Jalan ikutin roda yang berputar. Kata Nabi SAW, tawakalnya kalian sebagaimana burung yang keluar dari rumahnya perut kosong pulang perut kenyang. Burung begitu, keluar perut kosong pulang perut kenyang. Makanya Allah tanggung rezekinya. Kenapa? Tawakal dia jalan, ikhtiar, tawakal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan gila ikhtiar, ya, jangan gila ikhtiar. Melihat orang pengangguran di komentar, nggak bisa, mana ada rezeki kalau nggak ikhtiar. Coba sebutin ke saya ikhtiar kadarnya seperti apa di dalam Al-Quran. Sebutin. Adakah ikhtiar duduk di kantor? Bagi orang yang ikhtiarnya capek, letih, maka rezekinya akan 1 miliar per bulan. Ada? Bagi orang yang ikhtiarnya capek, berarti rezekinya banyak. Ada begitu dalam Al-Quran? Allah cuma nyuruh kita ikhtiar. Gak ada disuruh capek banting tulang, gak ada.
Disuruhnya ikhtiar. Kalau Bapak Ibu tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding, tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding? Itu lagunya lagu dakwah, Bu. Lagu dakwah di mana? Lagu dakwah itu. Kalau buat saya itu dakwah. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam datang seekor hap lalu ditangkap. Betul? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Saya tanya, ini cicak lari apa merayap? Lari apa merayap? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lalu datang seekor nyamuk. Cicak yang ngejar nyamuk, tapi nyamuknya yang datang. Alas, nyamuknya yang datang. Cicaknya cuma merayap. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap ditangkap, kenyang ke cicak. Kita juga begitu disuruh sama Allah. Bukan disuruh banting tulang berangkat pagi pulang malam ngejar dunia, tapi disuruh merayap, jalan, ikhtiar. Nanti ku dekatkan rizkinya, ku datangkan rizkinya, ku selesaikan masalahnya. Tapi ikhtiar. Ikhtiarnya segimana, Bib? Jalan ke masjid, keluarin sedekah, ikhtiar. Angkat tangan sholat malam, ikhtiar. Silaturahmi, ikhtiar. Apapun bentuk pergerakan dalam tubuh untuk tujuan yang diharapkan, ikhtiar. Cuman kadang kita menganggap ikhtiar itu kerja. Enggak. Sampai Siti Maryam, wanita yang hamil, ketika itu kelaparan di bawah pohon, lalu memohon kepada Allah agar diberikan makanan. Kata Allah apa? Gerakin itu pohonnya biar ada buahnya jatuh. Kata Siti Maryam, ya Allah, aku ini wanita yang lemah, lagi hamil. Mana mungkin ini buah segininya bisa jatuh ke tanganku? Apa kata Allah? Gerakan saya pohonnya, nanti aku yang jatuhkan buahnya. Siti Maryam cuma senggol, jatuh buahnya semua. Allah cuma pengen kita tuh ada rasa bahwasanya nggak datangnya tuh kaget. Itu doang yang Allah mau. Nggak datangnya tuh tiba-tiba nampak begitu, tapi ada ikhtiar buat kita. Sama seperti Nabi Ibrahim, Ka'bah ini nggak ada orang dulu. Tapi apa kata Allah? Ibrahim panggil semua umat, ya Allah nggak ada orang. Apa kata Allah? Kalau panggil saja umat-umat Islam, aku yang datangkan itu semua. Sampai sekarang non-stop 24 jam orang tawaf di Ka'bah. Nabi Ibrahim panggil kosong, nggak ada orang. Kata Allah apa? Panggil saja, aku yang datengin, kata Allah. Kita juga begitu sama Allah. Gerak saja, kata Allah, nanti aku yang datangkan. Nanti aku yang datangkan. Kalau pikir pakai otak nggak nyampe. Hidup kalian yang dibutuhkan banyak, pengeluaran kalian banyak, pemasukan kalian sedikit. Saya tanya, saya ceramah ribuan kali di berbagai Kalimantan semua sampai ke luar negeri. Setiap saya tanya orang, pemasukan sama pengeluaran gedean mana? Pemasukan sama pengeluaran gedean mana setiap bulan? Sepakatku sedunia saya rasa. Setiap pengajian jawabannya sama. Pengeluaran sama pemasukan besaran mengeluar. Kok bisa makan tiap hari? Kok bisa hidup? Ini kalau perusahaan udah bangkrut. Kalau perusahaan udah bangkrut, yang dimana pemasukan sama pengeluaran gedean pengeluaran tuh udah tutup buku, gulung tikar. Kalau dagang pun udah gak pernah bisa. Rugi. Tapi kita hidup, makan, anak sekolah, masih bisa senyum, masih bisa bahagia, masih bisa isi bensin, masih bisa jalan. Kenapa? Karena gak bisa pakai nalar hidup kita. Semuanya Allah atur dalam kehidupan kita. Jadi kalau masih mau pakai nalar, nikmati saja nalarnya. Tak bingung sendiri. Kalau kata Adam Smith ini namanya Impossible Hand. Ya, jadi ada satu buku namanya bukunya Adam Smith. Kalau antum pernah baca silahkan. Adam Smith ini peneliti atau disebutnya bapak perekonomian dunia. Dia pakar ekonomi. Adam Smith ini punya buku Invisible Hand, bukunya. Di dalam bukunya beliau menceritakan tentang kekuatan ekonomi, yang dimana kekuatan ekonomi tersebut beliau jelaskan ada satu rumus tuh.
rumus yang sampai saat ini belum pernah terpecahkan di dalam buku beliau. Di Bapak Perekonomian Dunia nih gelarnya. Ada satu rumus yang belum beliau sendiri tidak bisa memecahkan. Bahkan sampai dibahas di dalam Oxford University Amerika. Tentang satu rumusan ini perekonomian dunia. Yang akhirnya Adam Smith cuma bilang apa? Ini rumus nggak bisa dipecahkan karena ada campur tangan orang lain katanya. Akhirnya beliau kasih nama apa? Invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Kalau orang beriman ngomongnya gampang, Allah, selesai. Kalau orang beriman, sayangnya dia nggak beriman, jadi dia nggak mungkin bilang Allah. Dia bilang apa? Invisible hand, tangan yang nggak kelihatan. Kenapa? Itu rumus nggak bisa dipecahkan, Bu. Nggak bisa dipecahkan, Pak. Nggak bisa pakai nalar perekonomian dunianya. Namanya invisible hand. Kalau kita orang Islam gampang, takdir Allah, selesai. Allah yang atur. Kalau orang-orang sana nggak bisa, dia takut orang jadi pada masuk Islam, makanya dikasih nama invisible hand, karena mereka tak percaya Tuhan. Ya. Itu ada sampai seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ini luar biasa ngajarkan kita untuk punya ilmu yakin dalam kehidupan kita, apalagi urusan perekonomi. Kenapa? Karena kita butuh sama ekonomi, walaupun nasib kemudian dunia. Jangan kau lupakan perkaramu di dunia, tapi bukan berarti kita kejar mati-matian sampai lupa sama urusan dunia, urusan ibadah. Ya, alhamdulillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu hadir pengajian, hadir majelis taklim, bikin majelis di rumah. Jangan sampai bilang saya kan ibadah ini juga kerja, saya kan kerja juga ibadah, saya kan ibadah bagian kerja. Betul, ibadah itu bagian kerja. Tapi kalau sampai gara-gara kerja terus lupa sama ibadah, dari mana ibadahnya? Kalau gara-gara kerja sampai lupa sama pengajian untuk ilmu yang hukumnya wajib, dari mana ibadahnya? Kan kadang begitu, sampai kata para ulama, dunia ini sama akhirat ini bagaikan timur dan barat. Ada orang berusaha menyatukan, tidak akan pernah bersatu. Orang yang condong ke timur akan meninggalkan barat, orang yang condong ke barat akan meninggalkan timur. Itulah dunia dan akhirat. Jadi kalau orang bilang saya ini dunia akhirat, ya bisnis saya jalan, tapi saya rajin juga waktu pengajian, gak sehebat itu. Pasti ada waktunya dia condong kepada dunia, capek kerja akhirnya ngaji, capek aktivitas akhirnya ngaji. Tapi orang yang hebat yang bisa nenteng dua-duanya di kanannya, bukan nyatuin karena gak pernah bisa nyatu, tapi nenteng dua-duanya. Dia bisa bagi waktunya 8 jam dia kerja, 8 jam dia mengatur dirinya untuk kebaikan. 8 jam dia ibadah, 8 jam pula dia mengerjakan kebaikan. 8 jam dia duduk di kantor. Jangan sampai 2 jam di majelis sudah moci. 8 jam dia di kantor, 8 jam dia ngerjain ibadah, sholat, zikir. Ini bagian kesempurnaan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan buat kita. Allah berikan hikmah buat kita. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya punya anak, Bu, Pak, terus saya bilang sama anak saya punya anak namanya Muhammad Syamil. Saya bilang, Syamil, anak saya umurnya 2 tahun. Anggap saja anak saya umurnya 10 tahun. Saya bilang, Syamil, tolong pindahin meja ini, Syamil. Anak 10 tahun, Pak. Kira-kira kuat nggak pindahin meja sendirian? Kuat nggak? Anak 10 tahun suruh pindahin meja segini, kuat nggak? Nah, kuat dong. Anak saya bilang, Abah, kan Syamil kecil, mejanya gede. Syamil nggak kuat, Pak, buat ngangkat meja ini. Jangan suruh Syamil, Pak, Syamil nggak kuat. Abah nyuruh murid-murid Abah aja yang di pesantren, kan ada banyak. 1-2 orang, Pak, perintahin buat ngangkat meja. Syamil nggak kuat, kan Syamil, Abah sayang sama Syamil. Nggak mungkin dong Syamil main meja ini, terus Syamil jatuh bawa meja. Betul? Terus saya bilang apa? Oh iya, Abah sayang sama Syamil. Tenang, kalau begitu Syamil duduk aja, Abah panggil murid-murid Abah. Anda panggil 10 orang murid kalian, angkat ini meja, jangan sampai anak-anak yang angkat. Akhirnya apa yang terjadi? Diangkat sama murid anak di meja. Selesai nggak masalahnya? Selesai kan? Begitu juga kita hidup. Ketika kita hamba Allah yang lemah, kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau sayang kepadaku, aku nggak sanggup untuk membawa beban ini. Utang kah, masalah hidup kah,
Tak sanggup ya Allah. Kan kau sayang sama hambamu ini, kau cinta sama hambamu ini. Tolong ya Allah, gerakkan hamba-hambamu yang lain buat bantu saya, biar bisa terangkat masalah saya. Itu karena cintanya Allah sama hambanya, Bu. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah gerakkan hamba-hamba Allah dengan kuasanya. Tahu-tahu masalah sekejap beres. Kenapa? Di muka bumi ini semuanya makhluknya Allah. Allah tinggal perintahin siapa yang pengen Allah perintahin, beres kita punya masalah. Betul? Kenapa? Allah ini maha kaya. Saya punya orang nemuin berapa kali tidur doang di rumah, Bu, nggak ngapa-ngapain, pergi haji 3 kali. Saya bilang dari mana asalnya? Jawabannya gampang, nggak tahu deh. Allah pilih tuh si fulan, tahu berangkatin saya. Subhanallah. Karena kalau Allah pengen ngerakin orang mah merem. Allah tinggal perintahin doang, ente datang tuh ke rumah ibu-ibu si fulan tuh, anggap aja namanya Ibu Tuti. Hambaku datang ke rumah Ibu Tuti, dia lagi punya masalah. Bilang sama Ibu Tuti, saya pengen bagi-bagi duit, kasih dia 200.000. Niatin sedekah buat diri ente. Tahu-tahu kita lagi naik motor. Mampir ke rumah Bu Tuti. Bu Tuti, saya punya rezeki ini 200, pegang. Nggak tahu dia Bu Tuti lagi munajat sama Allah di sepertiga malamnya. Ya Allah, saya butuh duit 200.000 di pagi hari. Allah selesai sekejap masalahnya. Gak susah buat Allah. Cuma kita gak percaya apa yang bisa terjadi begitu. Silakan buktikan kalau urusan sama Allah. Ini namanya ilmu yakin. Mudah-mudahan antum semua bisa dapat ainul yakin dan bisa masuk kepada hati yakin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cuma hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ada setan. Setan itu selalu ada dalam orang yang mengamalkan keyakinan. Ada setan. Setan apa? Namanya setan yang nggak suka melihat orang doa, nggak suka melihat orang doa. Apa doanya digangguin? Bukan, dia nggak percaya sama doa. Orang itu dibikin tidak percaya sama doanya sendiri. Subhanallah, itu setan. Ya kasih contoh ya. Saya bilang sama ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa berangkat umroh. Ketawa dia. Amin. Kenapa dia bilang amin? Karena dia bilang, nggak mungkin, aminin aja udah. Padahal kalau dia aminin dengan hati yang yakin, jiwa yang yakin, Allah pandang keyakinannya, Allah takdirkan bahwa Allah berangkat ke sana. Tapi sayangnya aminin cuma bercanda. Kenapa? Setannya udah bisikin, aminin aja dulu. Siapa tahu jadi doa, tapi aminnya jadi kayak bercanda. Jadi aku ucapan sendiri aja dia nggak percaya. Sama aminnya dia sendiri aja dia nggak percaya. Kalau bilang amin, itu namanya setan divisi untuk melalaikan doa. Jadi dia akan membuat orang jadi nggak percaya sama doanya sendiri. Apalagi tetangga ngomong, mudah-mudahan kamu beli mobil baru. Ya amin. Kita memang aminin aja. Mau jadi apa enggak sih urusan Allah. Dia nggak percaya sama doanya sendiri. Subhanallah. Tapi kalau tetangga bilang, mudah-mudahan anak lo besok dapat beasiswa, amin ya Allah, amin. Aminin dengan hati yang tulus, hati yang yakin. Kita nggak pernah tahu siapa hamba Allah yang digerakin buat ngasih beasiswa anak kita. Silakan buktikan kalau percaya. Silakan nikmatin permainan dengan Allah. Nikmat Allah, nikmat luar biasa. Saya ngomong kayak gini, Bu, saya orang yang beli mobil nggak pakai duit. Saya ngomong gini, saya orang yang berangkat umroh nggak pakai duit. Saya ngomong gini keluar dari orang yang bangun pesantren nggak pakai duit. Saya ngomong sama ibu-ibu, bapak-bapak dari orang yang berangkatin istri nggak pakai duit. Semuanya Allah ajar. Kenapa saya bahas ini? Haram buat saya menceritakan atau mendakwahkan sesuatu yang belum saya jalani. Itu prinsip hidup saya. Dan saya udah alamin semua. Dan saya tercemplung dalam nikmat yang Allah kasih, alhamdulillah, dalam hakul yakin, sehingga hidup saya pengennya yakin aja sudah sama Allah, yakin saja sudah sama Allah. Dan alhamdulillah, al-iman benar-benar mendapatkan kenikmatan hidup yang Allah kasih. Bahkan ujian pun kalau bisa banyak alhamdulillah, paling banyak saya mengucap alhamdulillah.
Kenapa? Ujian buat saya satu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Semakin saya diuji, apalagi kalau udah sampai puncaknya ujian, ketika masalah sudah sampai puncak, yang orang itu melemahkan iman, saya kalau sudah masalah di puncak, justru saya jadikan berarti bentar lagi selesai. Udah, kalau saya yakinnya begitu. Semakin tinggi masalah di depan muka saya, semakin tinggi beban di muka saya, semakin tinggi masalah di hadapan saya, makin pecah, makin terus. Yang ada di dalam diri saya berarti bentar lagi selesai. Kalau bahasa Betawi pecah telur. Sehingga kita nikmatin itu semua. Nikmatin itu semua. Saya punya kejadian ketika saya pulang umroh. Saya yakin kalau berangkat umroh itu rezekinya menghapus kemiskinan. Ini saya cerita terus terang. Saya dengar ucapan dari Rasulullah, orang yang berangkat umroh menghapus kemiskinan. Saya tahajud, saya minta sama Allah, saya yakini dengan sepenuh hati saya harus berangkat. Dan alhamdulillah takdir saya berangkat gratis waktu itu. Berangkat saya umroh. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, coba dong, saya pengen yakin. Mudah-mudahan kau kasih menghapus kemiskinan dalam hidup saya. Pulang saya umroh. Wallahi saya ucap, duit saya nol, beban saya nambah, pusing gak tuh? Kita niat umroh biar dihapus kemiskinan, pulang jadi miskin. Duit saya nol, tagihan saya ada, harus ngurus pesantren. Tahu-tahu anak-anak makan semua berasa habis. Istri saya bilang urusan pesantren karena saya pesantren gratis. Gimana ini? Anak-anak harus dibayar kebutuhan makannya. Terus yang masakin santri harus dibayar. Saya butuh kurang lebih sampai 30 juta. Pusing saya. Subhanallah. Kok begini? Katanya umroh menghapus kemiskinan, tapi kok malah jadi nggak pernah-pernahnya. Kemarin tuh percis Desember akhir tahun itu Bu, itu saya ngerasain susah yang nggak pernah saya rasain sebelumnya dalam hidup saya. Dan itu kejadiannya pulang umroh, yang justru saya lagi yakinin bahwa itu menghapus kemiskinan. Sampai saya bilang, ya Allah, saya sampai ngechat jamaah-jamaah majelis, kok lagi begini ya, apa ya saya bilang, kok asyik banget saya bilang, ya Allah, ini mujinya ini. Sampai akhirnya di puncaknya itu persis malam tahun baru. Ketika malam tahun baru, semua ditomprokin saya kepada tagihan dan tuntutan yang kerja di rumah saya mau minta gajinya. Dan ini subhanallah, saya bilang ini puncak, ini asyik nih. Saya bilang sama istri saya, bentar lagi selesai nanti. Bentar lagi Allah angkat derajat kita, insyaallah saya bilang. Bentar lagi Allah selesaikan. Percis tanggal 1 Januari selesai semua beres urusan saya. 2 Januari saya buka perusahaan, terus berjalan sampai sekarang saya megang 3 perusahaan. Alhamdulillah, kasih jalan keluarnya dalam usaha saya semuanya, dan saya merasakan itu semua ternyata benar kata Allah. Dan itu saya yakin dan saya terjerumus atau terjun dalam hati ini. Alhamdulillah bi ni'matillah tahaddus bi ni'mah. Ini saya ceritain kenapa bi ni'mat rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat sampaikan, mudah-mudahan jadi pelajaran. Mudah-mudahan kita semua dapat pelajaran insyaallah. Artinya kalau bermain sama Allah dengan bercanda. Semakin orang mohon, habis itu Allah punya 2 sifat. Apa sifatnya Bu? Sami'ul basir. Allah mendengar, habis itu Allah melihat. Dia dengar doa kita, habis itu dilihat. Bisa nggak lewatin ujiannya? Kira-kira kalau diuji ngedor nggak? Kalau diuji putus asa nggak? Kalau diuji lemah nggak? Orang yang semakin diuji dia bilang, saya makin yakin ujian makin datang, saya hadapin, nggak mundur, nggak kendor. Tetap saya yakin Allah kaya, selesai sementara atas izin Allah. Itu orang yang kayak begitu Bu, saya berani jamin di hadapan Allah selesai dia punya urusan. Saya punya murid pengen berangkat umroh bareng sama saya, pengangguran. Saya cuma bilang yakin gak sama Allah, yakin. Saya cuma pengen dia nunjukin, karena dia pengen nunjukin bahwa yang pengangguran itu tidak hina katanya. Karena teman-teman ada yang nganggur mulu mau jadi apa, dia kerja apa, dia cuma bilang bantu saya bisa umroh. Padahal saya nganggur, ayo bismillah saya bilang, kita bermain dengan Allah saya bilang. Dia ikutin, dia kerjain, dia jalanin sampai H-3 keberangkatan Bu, visanya ditolak. Subhanallah, saya bilang apa asyik betul kan dia bilang. Berarti inti bentar lagi makan dia bilang. Berarti Allah lagi ngujiin, kira-kira gimana? Kalau nggak jadi berangkat gimana? Ada urusan apa nggak jadi? Kalau Allah udah kasih saya
yakin Beb, justru ditolaknya visa ini buat saya apa? Allah lagi tes saya, kira-kira ada atau enggak? Saya makin percaya, bayangin visa ditolak ikut manasik. Pede gak tuh orang begitu? Ikut manasik, saya bilang visanya ditolak. Ikut manasik sampai Hamil 3 keberangkatan, subhanallah. Allah kasih jalannya yang saya nggak tahu, sampai saya ini kalau cerita merinding. Sampai nggak tahu gimana jalan keluarnya, subhanallah, nyampe depan Ka'bah sama saya itu. Nyampe sampai saya bilang ini berangkat dari langit. Subhanallah, itu di Ka'bah kita beretes air mata. Wah, kita umrah dari langit, saya yang gratis, dia yang gratis. Subhanallah. Gak ada yang gak bisa buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini kalimat kun fayakun bukan sembarang kalimat. Kalau Allah sudah bilang jadi selesai sudah. Antum mau bilang dari mana, Beb? Mana mungkin? Gak penting itu kalimat keluar dari mulut kita. Intinya mau atau tidak, selesai. Saya mau, ya sudah, yakini sama Allah, jangan diikhtiarkan, kejar terus, jangan bergeser dari apa yang diinginkan kecuali apa terbata. Hakul yakin. Pengen punya sesuatu, pengen kerjain amal sesuatu, jangan bergeser dari apa yang diinginkan. Sampai dikatakan idza ahabbu syai'an aktsaru fi dzikri. Orang kalau pengen sesuatu pasti dia banyak nyebut. Ini orang pengen sesuatu nyebutnya cuma sekali, disebut-sebut dia bilang apa? Janganlah, ntar malu sama tetangga disebut-sebut mulu. Kali bilang sombong lagi. Nah, apa sombongnya? Kita minta doa. Semakin banyak orang yang nyebut, semakin banyak yang doain, betul? Semakin banyak yang nyebut, semakin banyak yang doain. Saya mau berangkat umroh, nyebutnya ada kali 1 juta kali sama orang. Amin. November umroh. Amin. Saya mau jebol pondok, Bu. Apa yang saya lakuin tiap ada datang jamaah, saya bilang apa? Wah ini tangga biar berhenti kontrak, biar kita bisa jebol. Orangnya lagi nyewa, Bu. Ada orang yang lagi nyewa. Saya cuma ngomong sama jamaah, bentar lagi kita jebol nih tembok. Tiap pengajian saya ngomong begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kalau pondok ini udah kita jebol di rumah sebelah, saya nggak tahu tetangganya gara-gara pengganti Allah. Kalau ini udah dijebol, insya Allah kita ngaji lebih lega. Amin. Besoknya hadir pengajian lagi, saya bilang hadirin, insya Allah bentar lagi kita jebol ini pondok, saya bilang. Biar majelisnya makin lega. Amin. Datang lagi orang menambah sama saya, ngobrol. Langsung saya bilang nanti kalau ini udah dijebol, doa lagi. Amin, ini mau dijebol, amin, doa ini. Bentar lagi dijebol. Sampai saya lagi safari dakwah di Kalimantan, URT saya telepon Habib, yang kontrak sudah pindah, Habib punya lah. Mau ada bilang, ya udah Habib sewa aja, cancel sewaannya jebol. Itu jaraknya cuma 2 bulan, 3 bulan dari ngucap doang. Padahal itu masih disewa orang. Orangnya masih tinggal di situ. Orangnya masih di situ posisinya. Tapi Allah punya aturan. Kenapa? Allah lihat dari keseriusan kita. Semakin kita sering menyebut, berarti dia memang benar-benar pengen, memang benar-benar berharap, memang mau. Ini ada orang bilang kayak gini, kalau belum pasti jangan diceritain. Ada kayak begitu? Kalau belum pasti jangan. Saya nggak setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena buat kita itu doa itu harapan sama Allah. Dan kita orang beriman, doa itu dikabulin pasti. Cuma masalah waktu aja selesai. Jadi kalau orang bilang yang nggak pasti jangan. Oh ya udah, berarti kita ragu sama doa. Lebih baik nggak usah doa sekalian. Kalau sudah doa, yakini bahwa itu akan dikabulin. Udhuni astajib lakum, minta aku akan kasih kata Allah. Dan pasti aku kasih. Masalahnya kapan? Kita cuma tinggal nunggu. Ini jangankan mau dikasih, nyebut saja udah gak berani. Nyebut saja udah ragu. Ini belum doa, kalau nyebut udah ragu. Jangan cita-cita dulu sama orang, kan gak enak kalau gak jadi. Saya bilang sama murid-murid saya, kalau gak hari ini besok, kalau gak besok lusa, kalau gak lusa bulan depan, kalau gak bulan depan 2 bulan lagi, kalau gak tahun depan, kalau gak tahun depan 3 tahun lagi, tapi pasti Allah kasih selesai. Jadi kalau orang hanya bilang kalau nggak bulan ini bulan depan, kalau nggak bulan depan ya 2 bulan lagi, kalau nggak 3 bulan lagi, kita nggak pernah tahu rezeki kita akan datang kapan. Kita nggak pernah tahu masalah kita akan selesai kapan. Saya punya masalah 4 tahun urusan sama orang. Yang punya urusan dengan pasangan, Habib saya nggak mau ikut campur. Saya bilang saya juga nggak mau ikut campur.
saya tahajud 3 hari, ini orang telepon, Habib saya mau ikut campur lagi. Saya itu, subhanallah ya. Habib saya ikut campur lagi aja nih. Saya selesaiin semuanya, subhanallah. Saya ngalamin itu, walhamdulillah saya ucap di masjid ini. Itu menjadi saksi dalam hidup saya. Makanya mudah-mudahan pagi hari ini Allah berikan hikmah buat kita. Bapak-bapak bisa dapat pelajaran yang baik buat kita semua untuk lebih yakin sama Allah dalam setiap hajat kita, lebih yakin sama Allah dalam setiap keinginan kita. Ucapkan faliyadul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam. Karena ucapan itu yakini adalah doa. Ada anak ngomongin yang baik, ada keluarga doain yang baik. Kalau doa ngomong yang baik, supaya apa? Saya kalau jalan kemarin sama beliau, sama Ustaz, sama rombongan, tiap ada mall saya bilang kita beli di mall, saya bilang itu bercanda bu, tapi kan nggak tahu kalau malaikat dapat bercanda. Nah, Habib mau beli mall di Medan, termasuk beli tahun berapa ya? Kita nggak pernah tahu malaikat lagi ngatet. Allah Maha dengar dalam setiap keinginan kita, betul? Makanya mudah-mudahan pulang dari sini banyak minta sama Allah yang banyak, amin. Minta sama Allah sesuatu yang orang sampai bilang gini, mimpi lo, itu enak tuh deh. Kalau orang udah bilang ya mimpi nih orang, cakep udah. Kenapa? Karena harapan itu harus dengan mimpi. Kalau ada orang anak SMP bilang ya Allah, saya pengen jadi SMA, nggak usah doa, emang begitu benang merahnya. Ada guru, ya Allah saya pengen jadi kepala sekolah, nggak usah minta, ntar juga bakal naik jabatan. Tapi minta yang sekiranya orang bilang mimpi nih orang mintanya. Kenapa? Karena nggak bisa dikerjain oleh manusia, harus Allah yang turun tangan. Begitu kejadian, ngomong orang samping kita, ternyata bukan mimpi buat dia, kenyataan Allah kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah ragu sama Allah, yakini sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Pulang dari sini bapak ibu ketemu suaminya, ngomong yang banyak sama suaminya. Ibu-ibu ngomong, Pak, tahun depan kita jalan-jalan yuk ke Masjidil Haram, sholat aja 2 rakaat. Habis itu kita ke Madinah, sholat lagi 2 rakaat. Itu pulang. Jadi ibadah aja 9 hari deh. Kita suaminya mimpi orang. Cakep udah tuh kalau begitu. Bapak-bapak juga begitu ngomong sama istrinya, ibu, nanti kalau saya ada rezeki insya Allah saya mau aspal di kampung, saya mau berangkatin sekampung umroh. Amin. Orang-orang bilang apa bercanda? Ini laki gue pulang dari masjid kenapa begini nih? Saya jadi ngalor itu katanya. Tapi kita bersyukur kalau ada orang yang bilang kayak begitu. Kenapa? Artinya iman kita tinggi kepada Allah. Yakin kita tinggi sama Allah. Insya Allah ijabah apa yang kita inginkan. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kasih setiap keinginan kita, Allah kasih setiap harapan kita, dan Allah ridhoin kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan saya yang terakhir, perbanyak doa sama Allah, ucapkan yang baik, yakini kepada Allah, dan saya berharap bapak-bapak, saya tunggu ceritanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk dalam ilmu yakin dan mendapatkan ainul yakin serta mendapatkan hakul yakin, boleh kabarin panitia, telepon saya insyaallah. Ya, kenapa saya begini? Saya dapetin puluhan orang yang sudah saya dakwakan, alhamdulillah semuanya ada yang dapat banyak, alhamdulillah. Ada yang mau beli orang tuanya kulkas 2 tahun ngumpulin duit nggak dapat, 3 hari dapat kulkas baru, subhanallah. Ada yang mau berangkat umroh, ada yang mau sekolahin anaknya, ada yang mau kawin, duit nggak ada buat kawin sama sekali, ada yang nggak dapat kerjaan, nggak punya kerjaan, ada yang nggak punya usaha, usahanya nggak laku-laku, modal yakin tahu-tahu nelpon, alhamdulillah lancar. Ada yang punya utang ratusan juta, terus nggak hidupnya susah, pusing apa segala macam. Karena saya 9 bulan alhamdulillah atas izin Allah saya arahkan kepada Allah untuk dekat dengan Allah, yakin dengan Allah. Setelah kemarin sempat umroh bareng sama saya, pulang umroh beli Pajero Sport, habis itu kantornya berubah jadi 3 lantai. Awalnya minus 800 juta, ketemu saya jam 2 malam di pondok, curhat. Baru kenal 9 bulan. 9 bulan perubahannya udah kayak halilintar, naiknya tinggi luar biasa. Saya nggak ngajak dia kepada saya, tapi saya ngajak dia sama Allah. Kalau ngajak ke saya nggak habis ya, kita manusia punya kelemahan, tapi saya ajak dia sama Allah. Sekarang dia lebih yakin daripada saya. Waduh, asyiknya tuh. Sampai saya di Mekah, saya di Madinah, duit saya tinggal 5 juta, duit dia tinggal 3 juta. Saya bilang duit tinggal 5 juta dibuat pegangan sampai Mekah. Apa kata dia? Pokoknya jangan kita keluar dari Madinah kecuali Allah transfer duit buat kita semua. Saya bilang duit dari mana? Tenang aja nih, ini di Madinah nih, tempat ijabah. Saya yakin nggak saya berangkat ke Mekah kecuali Allah kasih duit. Besoknya saya mau naik bis, kalau udah pakai ihram ke Mekah.
Begitu saya naik bis dia teriak dari belakang, Habib saya dapat transferan 30 juta. Subhanallah, saya bilang, asyik ini orang bisa bilang, kok jadi makin gila, lebih gila dari saya sih. Kenapa? Karena imannya udah sempurna, saya akui betul. Ya, sampai dia beli pajak, beli mobil, dia bilang apa? Sekarang tuh saya ngerasa apa yang saya yakini nama Allah kasih dia. Dengan gampang saya minta. Sampai istri saya yang tadi nggak percaya apa-apa sekarang udah ya percayain aja yang begitu gitu. Kata ini orangnya, mudah-mudahan Allah kasih hikmah buat kita semua, amin. Allah yakinkan kita semua, amin. Insyaallah pagi hari ini rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari sini semuanya insyaallah diberkahi. Dari sarapannya, makan siang, makan malamnya Allah tanggung insyaallah. Yang punya utang mudah-mudahan hari ini ada rezeki yang tidak disangka-sangka datang kepada kita, amin. Pulang dari sini insyaallah yang punya keinginan Allah kabulkan keinginannya. Pulang dari sini insyaallah Allah kasih nikmatnya buat kita, hati kita bahagia dunia wal akhirat. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tarikatihim wal mu'afati min al-fidani. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la ma'ana syadiyan wal marhuma. Allahumma tu'adina barakati kulli syai'in bi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima kajian kita, Allah terima taklim kita, Allah ridhoi perkumpulan kita, dan insyaallah pulang dengan rahmat taufik dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.